Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dengan Flavio. Pada kali ini saya akan menjelaskan, yaitu proyek saya kali ini mengenai tentang smart lock ya. Jadi smart lock yang saya maksud di sini adalah bisa disebut smart door ya. Jadi pada smart door ini eh, saya menggunakan subroutine, di mana subroutine ini menggunakan timer ini tuh ya, timer timer interrupt maksud saya. Jadi eksekusi dari timer ini untuk menjalankan eksekusi program smart door ini sebesar selama 50 detik, selama 50 detik maksud saya. Jadi period dari program ini akan dieksekusi kurang lebih selama 50 detik sekali. Jadi ketika sudah 50 detik, maka program akan menjalankan semua program yang ada di Y1. Jadi kita bisa menggabungkan program Smart Door ini dengan program-program lain yang bisa kita taruh di Superloop Y1. Jadi pada saat ini kita berada pada laman main.c, di mana laman main.c ini berisi tentang inisiasi dari timer. Di sini saya menggunakan fungsi mxteam2, jadi saya menggunakan timer 2 init dengan 50 di dalam kurung, berarti 50 merupakan periodenya dari subroutine ini yang akan terus dieksekusi selama waktunya 50 milisecond sekali. Nah, kemudian kita langsung saja lanjut ke hierarchy handlernya, maksud saya, dengan menekan F3 pada fungsi ini. Jadi kita menggunakan task.h, di mana saya sudah siapkan task.h ini untuk mencantumkan dari fungsi-fungsi yang akan saya gunakan. Jadi di task.h ini saya menggunakan fungsi task, kemudian B1, B2, B3, dan B4, di mana B1, B2, B3, dan B4 ini merupakan button dari kombinasi. Jadi project kali ini menggunakan 4 buah button, maaf ada kesalahan. Ada 4 buah button, maaf. Keyboard saya di sama kucing. Jangan fokus dulu cing ya. Jadi di sini menggunakan 4 buah button, di mana 4 buah button ini merepresentasi dari nilai kombinasi password. Jadi ada 4 buah button yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan dari smart door ini. Nah, kemudian ketika kita berpindah ke task.c, maka akan terlihat bahwa seluruh task ini akan berada di dalam IRQ handler-nya. Di mana IRQ handler ini merupakan hasil dari callback dari timer ketika sudah overflow atau terjadi interrupt pada timer tadi. Nah, kemudian di sini juga terdapat pembacaan dari masing-masing sensor. B1, B2 yaitu button 1 read, button 2 read, button 3 read, dan button 4 read. Nah, kemudian pada task ini saya cantumkan seluruh dari program state machine yang saya gunakan. Yaitu pertama saya awali dengan start. Jadi start ini ketika microcontroller baru pertama kali dihidupkan atau sistem ini baru pertama kali dihidupkan, maka yang akan muncul yaitu yang ada di start ini. Yaitu saya memunculkan teks berupa Smart Lock System versi 2020. Nah, kemudian saya gunakan timeout ini untuk timingnya dan saya hindari delay agar program menjadi lebih responsif untuk di while one-nya dan tidak terlalu memakan banyak waktu. Dan kemudian setelah case start ini dieksekusi, akan lanjut ke enter password, di mana enter password ini kita harus memasukkan password di sini. Jadi kita sudah punya kombinasi password, di mana password akan dimasukkan ke dalam char array, di mana char array ini ketika kita memasukkan password, jadi di sini ada count, di mana count ini merupakan dia digit keberapa. Jadi ketika kita belum memasukkan, dia merupakan digit ke 0, di mana count di sini berupa nilainya 0. Jadi dia akan mengisi indeks ke 0 untuk button pertama. Dan ketika button sudah ditekan, maksud saya ketika button sudah ditekan, maka count akan bertambah dan indeksnya akan indeks dari count akan berubah sehingga password akan melanjutkan ke indeks berikutnya. Nah, ketika di sini count-nya sudah mencapai 4 buah, yaitu menandakan kita sudah memasukkan 4 buah kombinasi dari button, maka akan dicek
Nah, ketika mengecek dari password ini, kita bisa langsung cek di sini, apakah nilai passwordnya dari karakter ke 0 adalah 1, karakter kedua yaitu 2, karakter ketiga yaitu 3, dan karakter keempat adalah 4. Nah, ketika benar maka pintu dibuka. Nah, ketika salah maka eh, maka akan kembali. Nah, else-nya di sini my state sama dengan alarm. Ketika apa? Ketika salahnya sudah 3 kali. Nah, ketika salahnya sudah 3 kali, maka akan memicu alarm untuk berbunyi. Nah, di sini saya gunakan plus plus file count, di mana ketika dia terjadi kesalahan pada password, maka file count akan ditambahkan. Dan akan dicek apakah dia sudah lebih dari 3. Kalau sudah lebih dari 3 kali kesalahan, maka alarm akan berbunyi. Nah, di sini juga ketika kita sudah melakukan 2 kali kesalahan dan ingin melakukan input ke sesi berikutnya, maka ketika kita sudah benar, file count harus dinolkan supaya user berikutnya yang ingin masuk ketika ingin terjadi kesalahan tidak langsung berbunyi dan terhitung sebagai 2 kali atau 3 kali. Nah, kemudian pada case alarm, di sini case alarm sangat sederhana sekali, di mana akan membunyikan dari alarm pin. Di mana alarm pin saya menggunakan buzzer yang saya gunakan pada program ini. Nah, kemudian ketika benar tadi, ketika password sudah benar dimasukkan, maka akan masuk ke state open, di mana state open ini akan mengaktifkan relay yang merupakan kunci dari pintu untuk membuka pintunya tadi tentunya. Nah, kemudian di sini juga saya gunakan open relay yaitu di toggle. Nah, jadi di toggle kenapa? Karena di sini nanti ada opsi untuk toggle-nya juga, di mana toggle-nya nanti akan berada pada enter password. Di mana maksud saya toggle-nya ini ketika pintu berhasil terbuka dan akan tertutup selama waktu yang kita inginkan. Nah, tetapi di sini saya tidak memasukkan waktu itu karena dengan asumsi ketika toggling ini hanya membuka kuncinya, jadi nanti di aktuatornya itu terdapat kunci mekanis, di mana ketika pintu kembali tertutup maka akan otomatis terkunci dan harus mentoggle kembali kondisinya untuk menghidupkan atau membuka pintunya lagi. Nah, kemudian state akan kembali ke enter password di awal tadi. Nah, apabila tadi masuk ke case alarm, di mana akan masuk ke reset alarm, maka kita harus masukkan beberapa kombinasi password, yaitu untuk mematikan alarm tersebut dan akan kembali ke state enter password di awal tadi. Nah, di sini bedanya ini merupakan kesalahan karena sudah salah memasukkan kode, yaitu di sini ada enter reset code, di mana enter reset code ini kita harus masukkan kombinasi kode untuk mematikan alarm. Jadi di sini saya gunakan kombinasi kodenya yaitu sama seperti password 1, 2, dan 3, kemudian 4. Nah, ketika password sudah terpenuhi, maka buzzer atau alarmnya akan di-reset menjadi 0 dan dimatikan. Nah, kemudian akan kembali ke state awal yaitu state enter password. Nah, untuk penjelasan programnya seperti itu, bisa kita langsung saja untuk demo dari projectnya. Nah, jadi di sini saya sudah cantumkan ada 4 buah button, di mana 4 buah button ini merupakan representasi dari button yang tadi yang sudah saya jelaskan di program. Nah, akan saya tuliskan kembali, saya akan tuliskan di selembar kertas ini. Jadi di sini merupakan ada 5 button yang saya sediakan di shield yang saya buat. Jadi ini merupakan button 1. Ini button 2, button 3, button 4. Nah, jadi button 1, 2, 3, dan 4 ini mempresentasikan nilai 1 hingga 4 ya. Secara sederhananya seperti itu. Jadi di sini karena saya samakan dengan angka, maka kita bisa tulis di sini B1 untuk 1, B2 untuk 2, B3 untuk 3, dan B4 untuk 4. Nah, jadi kita bisa langsung coba lagi. Kita coba dari microcontrollernya. Nah, ini merupakan perawal dari sistem, menunjukkan Smart Lock System PENS 2020. Nah, kemudian akan masuk ke menu masukkan password. Nah, di sini kita bisa coba masukkan kombinasi yang salah dahulu sebanyak 2 kali. Misalkan saya tekan tombol B1 sebanyak 4 kali. Maka password salah. Ya, jadi kita harus mengulang kembali.
ketika salah 2 kali, maka password akan ini terjadi kesalahan eh, karena kabel-kabel di sini mungkin ada yang kabel jumper ini ada yang bertabrakan. Coba saya reset kembali. Jadi kembali ke sistem awal, dimana sistem awal ini di state start. Nah, kemudian saya memasukkan password yang benar dahulu saja. Saya tekan tombol 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Maaf, saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi tombol tadi sudah berhasil dibuka. Saya tambahkan relay dahulu. Ya, jadi di sini sudah saya betulkan kembali. Saya koreksi. Jadi di sini saya menggunakan 1 buah relay untuk pembuka pintunya tadi. Jadi di sini saya gunakan relay ini untuk membuka pintu. Nah, kemudian saya coba masukkan kombinasi yang salah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan alarm akan bunyi. Nah, untuk reset code-nya sendiri, jadi sudah saya atur yaitu kombinasinya 1, 2, 3, 4. Nah, ketika memasukkan kode yang salah secara terus-menerus, maka alarm tidak akan berbunyi dan hanya bisa dihentikan alarm ketika kita memasukkan kombinasi yang tepat, yaitu di sini yaitu 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ketika sudah memasukkan password, maka relay akan menyala. Jadi di sini nanti realisasinya bakal ada aktuator yang memiliki kunci mekanis yang bisa reverse untuk apabila relay ini diaktifkan. Jadi mati. Kemudian kita coba nyalakan lagi dengan masukkan password. Jadi hidup lagi. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.